Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kami hadirkan informasi langsung dari Galeri Apa Kabar Indonesia Siang untuk Anda. Heboh aksi sekelompok pria menculik wanita yang dinarasikan sebagai tradisi kawin tangkap atau kawin paksa di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Atas kasus tersebut, kini polisi telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Inilah video amatir kawin tangkap yang viral di jagat maya. Peristiwa penculikan berkedok kawin tangkap itu terjadi pada 7 September 2023 lalu di Desa Tanah Teke, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Video amatir yang direkam warga tersebut terlihat seorang wanita tengah berdiri di tepi jalan di depan. Tiba-tiba, 2 orang pria yang datang dari bagian belakang langsung menyekap wanita tersebut. Sontak, wanita itu langsung berteriak dengan suara keras. Kemudian para pria langsung mengangkutnya ke atas mobil pickup yang sudah disiapkan. Salah satu wanita yang dekat dengan korban berupaya menahan para pria tersebut, namun usahanya tidak membuahkan hasil. Pasca video kawin tangkap viral, aparat kepolisian Polsek Wewewa Barat melakukan pengejaran kepada sejumlah pelaku yang terlibat dalam penculikan itu. Hasilnya, polisi menahan 4 dari 5 orang pelaku penculikan. Keempat tersangka adalah JBT, HT, VS, dan MN. Kawin tangkap ini terjadi atas restu orang tua korban. Gadis remaja bernama DM dari kampung belakang kelurahan WET Bulai dipaksa menikah oleh ayahnya sendiri, MN. MN sepakat dengan ayah dari pria laki-laki untuk menjodohkan kedua anak mereka. Namun rencana perjodohan tersebut tidak diketahui oleh korban. Peristiwa kawin tangkap kini ditangani kepolisian Polres Sumba Barat Daya. Pelaku dan korban telah diamankan untuk diambil keterangan. Kawin tangkap di Sumba kerap menuai kontroversi, sebab nilai tradisi ini mengarah kepada penculikan perempuan, pelanggaran hak-hak perempuan, dan pelanggaran HAM. Dalam tradisi ini, seorang perempuan diculik dan dipaksa menikah dengan alasan yang dilegalkan secara budaya. Dari Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Siti Aminah Wungo, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan kasus culik kawin paksa di Sumba, Nusa Tenggara Timur, kita akan tanyakan langsung bersama dengan Kompol I Ketut Mastina, Wakapolres Sumba Barat Daya. Selamat siang, Pak Ketut. Selamat siang, Ibu. Oke. Terima kasih, Ibu. Baik, Pak Ketut, informasi terbaru mengenai kasus ini, kabarnya pelaku sudah berhasil diamankan. Seperti apa, Pak? Baik, Ibu. Tindak pidana yang kami terapkan di sini adalah tindak pidana penculikan, yaitu yang tadi sudah diuraikan, tempat kejadian di Simpang Desa Wemangura, Kecamatan Wejawa Barat, yang terjadi sekitar pukul 10.30 WITA dengan korban Dinansia Malo alias Dini, umur 20 tahun, agama Kristen, kampung belakang, Kecamatan Kota Tambulaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. Untuk lebih jelasnya, Ibu, nanti kami akan sampaikan dan serahkan kepada penyidik yang menangani, itu Pak Kasat Sirse, Bapak Rio Pangabean SIK, nanti yang akan menjelaskan lebih lanjut itu, Ibu, dalam proses penahanan dan lain sebagainya, Ibu. Baik, kalau begitu Pak Rio mungkin bisa dijelaskan, Pak. Silahkan, Pak. Ya, akan saya jelaskan untuk kronologi singkatnya saja, Ibu. Untuk kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7, sedangkan pertemuan keluarga dari ibu korban dan om korban terjadi 1 hari sebelumnya pada tanggal 6. Jadi setelah korban diculik dari pihak lelaki, video tersebut viral, maka dari Polres Sumba Barat Daya bersama Polsek mengamankan para saksi dan pelaku serta korban ke Polres Sumba Barat Daya. Dan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu, kemudian kami naikkan statusnya menjadi tersangka. 4 orang sampai saat ini kami tetapkan sebagai tersangka. Untuk persangkaan pasalnya kami menggunakan pasal 328 KUHP, disubsidiarkan dengan pasal 33 KUHP Junto 55. Oke. Pak Rio, apakah kejadian ini kerap kali terjadi di Sumba, Pak? Untuk kejadian di
Kabupaten Sumba Barat Daya terakhir terjadi tahun 2021 dan juga diselesaikan sampai ke tingkat pengadilan. Ini kan sangat mengkhawatirkan juga ya Pak dengan alasan tradisi ini yang nampaknya juga membahayakan dari kondisi korban. Apa kemudian langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengantisipasi adanya kedok tradisi ini Pak? Untuk betul saya jelaskan dulu Ibu bahwa dari pemerintah daerah melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak sudah melakukan ataupun sudah membuat sebelumnya MOU terhadap semua bupati di Pulau Sumba ini terkait menapiskan budaya kawin tangkap ini sudah tidak relevansi lagi. Jadi setidaknya dari pihak kepolisian kami menghimbau untuk bisa memfilter budaya-budaya mana yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan yang kekinian sekarang. Oke. Demikian Ibu. Ketika ada terjadi lagi hal seperti ini Pak, akan dijerat pasal berapa Pak? Dan ancaman hukumannya seperti apa? Untuk ancaman hukumannya dari kasus penculikan itu Bu dan mengampaskan kemerdekaan itu, ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara. Bagaimana dengan kondisi korban Pak setelah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Hingga saat ini kondisi korban sehat walafiat. Kami titip di keluarga korban ya, untuk kondisinya secara normal saja Ibu. Gitu. Oke. Untuk tersangka Pak yang sudah diamankan ada 4 orang ini, apakah kemudian dari keluarga wanita juga ada? Karena kalau informasi yang kami dapatkan juga sebelumnya memang ada persetujuan dari 2 pihak keluarga ya, namun memang pengantinnya yang tidak tahu. Untuk sementara sampai saat ini kami masih menetapkan tersangka dari pihak lelaki saja. Kami tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan atau menambahnya tersangka baru dari pihak perempuan yang mengotaki kejadian ini. Oke, mungkin dari Pak Rio atau Pak Ketut, ini kan sama-sama kita khawatirkan ya Pak, walaupun memang sudah ada MOU dengan pemerintah setempat, tapi kekhawatiran akan adanya kejadian ini masih ada. Bagaimana langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke depannya untuk mengantisipasi? Baik, terima kasih Ibu. Kami dari Polres Sumba Barat Daya tetap mengacu kepada MOU yang diterbitkan oleh Kementerian PPA Pusat, yaitu pada tahun 2020. Kami selalu akan mengadukan edukasi dan kami mengedukasi masyarakat bersama tokoh-tokoh masyarakat, Bupati, Porkominda untuk melaksanakan perkawinan secara formal. Artinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur dalam pasal 7 ayat 1. Kemudian berkaitan dengan sosial budaya, tadi saya sampaikan yang sudah tidak relevan lagi karena sosial budaya ini, budaya adat ini banyak yang tidak tertulis dan banyak sudah tidak relevan lagi. Maka dari itu kami melalui Jutmat Curhat, melalui Babin Kaptidmas, dan melalui intelijen penggalangan-penggalangan kami melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat. Mungkin demikian Ibu, terima kasih Ibu. Baik. Terima kasih Pak Ketut dan juga Pak Rio atas informasinya. Semoga tradisi seperti ini mungkin tidak ada lagi karena merugikan pihak wanitanya juga ya. Betul. Terima kasih, selamat siang.